Di sebuah laboratorium canggih yang dipenuhi suara mesin berdengung dan peralatan futuristik, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Rico sibuk bekerja. Rambutnya yang hitam pendek dan pakaian ala ilmuwan melengkapi pemandangan keseriusannya. Di sampingnya Lina, sebuah robot asisten dengan desain ramping dan layar holografik di wajahnya, berdiri siap membantu. Lina, aku berhasil. Kota masa depan ini hampir selesai. Semua sistem bekerja dengan sempurna. Hebat Rico, kota ini akan sangat canggih. Bagaimana jika kita memulai petualangan untuk menjelajahi semua teknologi yang ada di dalamnya? Itulah rencanaku. Ayo Lina, kita akan belajar tentang bagaimana teknologi dan keberlanjutan bisa hidup berdampingan. Dengan langkah mantap, Rico dan Lina menuju pintu gerbang kota masa depan yang mereka ciptakan. Pintu raksasa itu terbuka secara otomatis dengan suara desisan lembut, menyingkap pemandangan yang luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan menjulang tinggi, dihiasi oleh kendaraan terbang yang melintas tanpa suara. Sistem energi terbarukan terlihat jelas di mana-mana. Lina, lihat, semua ini bekerja dengan energi terbarukan. Gedung-gedung ini menggunakan panel surya, dan kenderon-kenderon ini menggunakan energi listrik dari angin. Ini adalah masa depan yang canggih dan berkelanjutan. Di sini, teknologi bukan hanya untuk kemajuan, tetapi juga untuk menjaga bumi. Aku ingin mempelajari lebih banyak tentang bagaimana semuanya bisa berjalan dengan efisien dan ramah lingkungan. Perjalanan mereka pertama kali membawa mereka ke jantung kota, yaitu pusat pengelolaan energi. Di sini, pemandangan panel surya raksasa yang membentang luas, turbin angin yang berputar anggun, dan berbagai teknologi pemanfaatan energi terbarukan lainnya menyambut mereka. Suara mesin yang berputar stabil menjadi latar belakang saat mereka mengamati bagaimana seluruh kota ditenagai. Wow, semua energi di sini berasal dari sumber yang terbarukan. Ini keren banget, Lina. Aku bisa melihat bagaimana kota ini mengurangi jejak karbonnya. Benar, Rico. Ini adalah contoh terbaik bagaimana teknologi canggih dapat bekerja bersama dengan alam. Semua energi yang dibutuhkan kota ini berasal dari matahari, angin, dan air. Ini menginspirasi aku untuk membuat lebih banyak teknologi yang ramah lingkungan di masa depan. Selanjutnya, Rico dan Lina menuju stasiun transportasi kota. Di sana, mereka menyaksikan mobilitas masa depan yang sesungguhnya. Kendaraan terbang dan mobil otonom bergerak dengan anggun, tanpa mengeluarkan emisi sedikit pun. Semua berjalan lancar dan teratur, dikendalikan oleh kecerdasan buatan dan ditenagai oleh energi bersih. Ini luar biasa, Lina. Semua kendaraan di sini tidak menghasilkan emisi sama sekali. Bagaimana mereka bisa bergerak tanpa bahan bakar fosil? Mereka menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan. Dengan menggunakan sistem transportasi yang efisien ini, kota ini bisa mengurangi polusi udara dan kemacetan. Aku suka ide ini. Teknologi bisa membantu kita bergerak lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Petualangan mereka berlanjut ke area yang tak terduga, sebuah kebun pertanian vertikal yang menjulang di antara Gudangge dan Tinji. Di sini, sayuran dan buah-buahan tumbuh subur di dalam ruangan, di bawah cahaya buatan, tanpa menggunakan tanah. Teknologi hidroponik dan aeroponik bekerja secara otomatis, menghasilkan makanan segar bagi seluruh warga kota. Lina, lihat, mereka menanam makanan di sini tanpa menggunakan lahan terbuka. Pertanian vertikal ini sangat efisien. Benar, Rico. Sistem pertanian ini menghemat air, mengurangi penggunaan pestisida, dan memungkinkan kita menghasilkan makanan di ruang terbatas. Ini adalah cara yang cerdas untuk memenuhi kebutuhan pangan di kota masa depan. Jika semua kota di dunia menerapkan teknologi ini, kita bisa mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Saat sore, tiba Rico dan Lina berjalan santai di sebuah taman kota yang rimbun dan hijau. Udara terasa segar, dan suara alam yang damai menenangkan jiwa. Mereka melihat bagaimana setiap aspek kehidupan di kota ini, mulai dari energi, transportasi, hingga makanan, dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Aku belajar banyak hari ini. Lina, kota ini menunjukkan bagaimana teknologi dan keberlanjutan bisa berjalan bersama. Benar, Rico.
Teknologi tidak hanya untuk kemajuan, tapi juga untuk menjaga bumi kita tetap sehat dan seimbang. Aku ingin membuat dunia yang lebih baik seperti ini, di mana teknologi tidak hanya digunakan untuk kemajuan, tapi juga untuk melindungi lingkungan. Malam harinya, kembali di kamarnya, Rico duduk di meja belajarnya. Dengan semangat yang membara, ia menuliskan semua penemuan dan idenya hari itu. Ia bertekad untuk berbagi pengetahuannya dengan semua orang. Lina berdiri di sisinya, siap membantu. Aku ingin membuat perubahan besar di dunia ini. Seperti yang aku lihat di kota masa depan itu. Aku akan mulai dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Itulah semangat yang baik, Rico. Dengan pengetahuan dan tekadmu, kamu bisa membawa perubahan yang lebih besar. Terima kasih, Lina. Aku tak akan berhenti belajar dan berbagi ilmu ini dengan dunia. Cerita Rico mengajarkan kita bahwa teknologi bukanlah musuh alam. Sebaliknya, jika digunakan dengan bijak, teknologi bisa menjadi alat terkuat kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Masa depan yang canggih, sekaligus berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga planet ini bagi generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.